Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak soleh soleha, bagaimanakah kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah, semuanya sehat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 4, yaitu sehat itu penting. Pada subtema yang pertama yaitu peredaran darahku sehat. Kali ini kita akan belajar pada pertemuan yang ketiga. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang bekerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat mereka. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Untuk memahami hal ini, yuk kita perhatikan materi berikut. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contohnya yaitu memiliki tubuh yang sehat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Adapun tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Contohnya, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta olahraga teratur agar tubuh sehat. Ini tanggung jawab ini adalah bentuk daripada suatu kewajiban yang kita lakukan. Manusia hidup berada pada lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi itu bisa interaksi antar individu maupun interaksi dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antar individu. Kedua, interaksi individu dengan kelompok. Ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Untuk lebih memahami lebih jelasnya, yuk kita perhatikan
contoh dari masing-masing interaksi. Yang pertama, interaksi antar individu. Di situ kita gambarkan seorang dokter sedang memeriksa seorang pasien. Itu individu dengan individu atau antar individu. Kamu menolong teman yang jatuh, itu juga individu dengan individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, seorang yang sedang mengikuti lomba, sedang mementaskan depan, itu seorang individu, dan audien itu sebagai kelompok. Jadi interaksi individu dengan kelompok, contohnya mengikuti lomba membaca puisi, atau seorang mubalik, seorang dai sedang berceramah. Interaksi yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya tarik tambang, permainan sepak bola, bola voli, itu semuanya interaksi kelompok dengan kelompok. Apakah kamu tahu contoh yang lain? Iya, nanti dicari untuk interaksi kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, ayo perhatikan gambar berikut. Di situ ada sebuah interaksi. Gambar tersebut interaksi antara siapa dan siapa, silahkan dicari. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi-tubi, berkumpullah untuk mufakat. Yang kedua, turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong, penduduk sekampung, hasil mufakat, hidup bahagia. Nah, dari contoh tersebut kita mengetahui ciri-ciri dan unsur daripada pantun. Cirinya itu ada 4, yaitu kita ingat bersajak ABAB, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Setiap baris terdiri 8-12 suku kata dan ada 2 bagian. Yang penting yaitu sampiran dan isi. Jadi ciri-cirinya itu ada 4. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit, itu sebagai sampiran. Isinya, mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, di situ kita mengetahui ada 2 unsur, yaitu sampiran dan isi. 2 baris yang atas itu sebagai unsur sampiran, dan 2 baris yang bawah itu sebagai isi. Ya, kesimpulannya, sebuah pantun itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama sampiran, dan yang kedua adalah isi. Terima kasih.